Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Endra Kusuma Dinata, nomor absen 5, kelas 11 MIPA 2. Biografi Teuku Hamid. Kenegrian Semalanga yang wilayah kekuasaannya dulunya berbatasan dengan dua sungai, yaitu sebelah barat dengan Sungai Ulim atau Pidi Jaya dan sebelah timur dengan Sungai Jumpa, Blang, Blahdeh, Bireun, dan sebelah utara dengan Selat Melaka dan selatan dengan deretan bukit di sebelah selatan. Dipimpin oleh seorang Amponci, dan Amponci pertama adalah Datuk Bendahara Tun Muhammad Sari Lanang 1613 sampai dengan 1659 Masehi. Titik 1. Amponci kedua T. Cik di Blang Panglima Perkasa 1659 sampai dengan 1697. Amponci ketiga Teuku Cik Idris Perkasa 1697 sampai dengan 1659. Amponci keempat Teuku Cik Jafar Alam Sejahwetih 1759 sampai dengan 1819. Amponci kelima Teuku Cik Lembak Jauhar Perkasa 1819 sampai dengan 1838. Amponci keenam Teuku Cik Ali di Jahur Har Perkasa 1838 sampai dengan 1873 Masehi. Amponci ketujuh Teuku Cik Muda Boigi 1873 sampai dengan 1896 Masehi. Amponci ke-8 Teuku Cik Muhammad Ali Basyah 1896 sampai dengan 1920 Masehi. Dan Amponci ke-9 Teuku Cik Muhammad Bahrumsyah 1920 sampai dengan 1948 Masehi. Teuku Hamid Azwar adalah anak dari Ampon Cik Samalanga ke-8 Teuku Cik Muhammad Ali Basyah. Ampon Cik ke-8 ini mempunyai 4 orang istri. Pertama, Cut Nyak Hajah Umi Kalsum alias Cut Nyak Podari Mauraksa Aceh Besar, memperoleh 4 orang anak, yaitu Teuku Cik Muhammad Bahrusmasyah, Teuku Ahmad Danu atau Ahmad Junib, Cut Nyak Cut Alawiyah atau istri Teuku Laksamana Umar Ulebalang Lueng Putu, dan Teuku Hamid Azwar kedua Pocut Tihawa memperoleh 6 anak, yaitu Pocut Hajah Asma, Teuku Muhammad Azan Pocu Mana, Teuku Haji Husin, Teuku Haji Zainum, dan Pocu Isya. Istri ketiga Pocut Kancan dianugerahi 2 anak, yaitu Teuku Sulaiman dan Pocut Baniah. Keempat, Cut Nyak Sabawah tetapi tidak mempunyai keturunan. Teuku Hamid Azwar dilahirkan pada tahun 1916 Masehi dengan nama kecil Teuku Abdul Hamid. Nama ini diambil dari nama anak ulama terkenal di Samalanga, Saad Abdul Hamid, yang kemudian terkenal dengan nama Ayah Hamid Samalanga, anak dari Syekh Tengku Idris Mufti Kenegerian Semalanga saat itu, sedangkan Azwar berasal dari nama Hajar Aswad di Mekah, kemudian berubah menjadi Azwar. Selanjutnya nama Azwar melekat pada nama Teuku Abdul Hamid. Teuku Hamid Azwar menikah dengan Cut Nyak Manyak Umala Putri alias Cut Dijariah Putri Teuku Ali Basyah Ulebalang Peukan Bada Aceh Besar pada tanggal 9 September 1941. Perkawinan ini dianugerahi 5 orang anak, yaitu Teuku Syahrul Azwar, Cut Nyak Haslinda Azwar, Teuku Saiful Azwar, Cut Hilda Azwar atau meninggal pada masa agresi militer Belanda kedua di Bukit Tinggi, dan Teuku Ferdi Azwar, sedangkan pernikahannya dengan Cut Nyak Ubiet
alias Cut Asia tidak memperoleh keturunan. Pada tahun 1921, Amponci Muhammad Ali Basyah berangkat haji dan Hamid kecil dititipkan pada pamannya Teuku Teungoh Meuraksa. Pamannya ini meminta Teuku Abdussalam Meuraksa, Teuku Zainun, dan Teuku Muhammad Saleh mengejar agama untuk kemenakannya ini. Sedangkan pendidikan formal dikirim ke Volkschool Leu. Selanjutnya ke Hollands Inland Sea School atau HIS di Peunayong. Dilanjutkan ke Mir Uitgebreid Leger Onderwijs atau Mulo. Hamid dikeluarkan dari Mulo karena kedapatan membawa foto Bung Karno ke sekolah. 2. Di Mulo ia sekelas dengan Prof. Dr. Usman Ralibi, Dr. T. Tajaludin atau ginekolog, Letjen Pun Teuku Aziz atau mantan Wakapolri, dan BM Diah mantan Menteri Penerangan RI. Peran Teuku Hamid terhadap Indonesia. Pendiri Parindra Aceh. Setelah dikeluarkan dari Mulo, Hamid Azhar melanjutkan sekolah ke Taman Siswa. Akibatnya dia memperoleh bahan pelajaran dan ceramah-ceramah tokoh-tokoh nasional dan mengenal lebih dekat dengan Bung Karno. Kemudian pada tahun 1939 membuka cabangnya di Aceh dan menjadi partai politik pertama yang dipimpin oleh Teuku Hamid Azhar. Di usianya 24 tahun dia diangkat sebagai ketua Parindra di Sumalanga oleh Dr. Sutomo dan Titalai. Inspektur Trim diangkat sebagai ketua Parindra di Kutaraja. Saat itu hanya ada 2 cabang Parindra di Aceh, yakni di Kutaraja dan di Samalanga. Pada tahun yang sama, para ulama mendirikan PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh, sebuah organisasi Santi Belanda di Aceh. Kegiatan Parindra di Aceh untuk menuntut Indonesia merdeka telah cukup memusingkan PID, Politik Intelijen Diens, polisi rahasia Belanda. Parindra adalah hasil peleburan BPI, Barisan Pemuda Indonesia, dan Budi Utomo di bawah pemimpinan pusat dari Dr. Sutomo dan MH Tamrin, di samping organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan lainnya yang datang dari Jawa seperti Budi Utomo, Syarikat Islam Insulinde, Taman Siswa Jong Istamien Pon atau JIB, dan Musia Muhammadiyah. Dr. A. J. Piekar di bukunya Adjen and the Orlog Meet Japan nyatakan in Samalanga Ultimo Februari were there einige Forsten person in dit landscape in Parindra grip upgrades to the promoters behouden o ATK Teuku Abdul Hamid, yang berarti di Samalanga. Pada hari terakhir bulan Februari di daerah ini dibentuk sebuah partai Parindra oleh beberapa orang terkemuka dengan tujuan utama untuk membentuk sebuah badan usaha kerjasama. Salah seorang promotornya adalah Teuku Abdul Hamid. 3. Akibatnya Amponci Samalanga Teuku Cik Muhammad Basrumansyah mendapat teguran keras dari asisten residen Belanda atas sikap adik bungsunya Teuku Hamid Azhar di masa pendukungan Jepang. Hamid Azhar diangkat sebagai Ule Balang Cut Jeunib pada tahun 1943 di usia 25 tahun, mengikuti latihan militer Giu Gun sebagai Korps Kesatuan Tentara Pembela Tanah Air di Kutaraja di bawah Komando Mayor Omura guna mempelajari siasat dan organisasi militer Jepang.
Pada generasi pertama, Hamid Azhar diberi pangkat Gyu Sioi atau Letnan II bersama 16 perwira lainnya, 16 dari Aceh dan 2 orang dari Sumatera Timur. Perwira Gyu Gun dari Aceh terdiri dari Teuku Hamid Azhar, Sia Maun Gaharu, Nyak Neh Rika Said Usman, T. Sarong, T. Abdul Rahmat, T. M. Daud Samalanga, T. Muhammad Syah, Bastiar Dahlan, T. Usman Yakob, T. Cud Rahman, Wahab Makmur, M. Nazir, Azan Ahmad Maulaboh, Razali, Nyak Hukom. Sedangkan dari Sumatera Timur Ahmed Tahir dan Hotman Sitompul. Generasi kedua muncul dari Husin Yusuf, Hasbalah Haji, T. Ahmazah, Bendahara Said Ali, Ismail Mangki, Hasbi Wahidi, Nurdin Sufi, Nya Adam Kamil dan T.A. Hamdani. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, pengumuman proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Teuku Hamid Azhar setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh bertemu Sia Maun Gaharu, Said Ali, Said Usman dan Teuku Sarung Lamyong di Jalan Muhammad Jalan Jam Banda Aceh. Mereka bincang-bincang tentang kopi Gyugun yang dibubarkan 2 hari yang lalu pada 15 Agustus 1945 dalam apel singkat oleh Komandan Kopi Maeda Cui. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pesawat sekutu terbang melayani di angkasa Aceh menyebar pamflet bahwa Jepang mengalami kekalahan melawan sekutu dan Belanda akan pemerintahan negeri ini seperti sedia kala. 4. Pada 23 Agustus 1945, Mayor Jenderal Sazaburolino Soktang atau Residen Jepang di Aceh mengundang 5 tokoh Aceh ke diaman resiminya di pendopo, yaitu Teukunya Arif, Teuku Muhammad Ali, Panglima Polim, Teuku Ahmad Junib atau Abang Teuku Hamid Azhar, Teuku Muhammad Daud Beureweh, dan Said Abu Bakar. Di pertemuan itu, Sazaburolino mengatakan Jepang telah berdamai dengan sekutu. Jepang tidak kalah tapi berdamai. Seketika para tokoh pulang dari pendopo. Mereka menyampaikan perkataan residen itu kepada masyarakat. Namun Teukunya Arif, Presiden Aceh pertama, mempertegas apa yang disembunyikan Jepang. Jepang sudah kalah perang, tapi mereka malu mengakuinya. Memang sampai saat itu rakyat Aceh tetap belum mengetahui tentang kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan di Jakarta. Saya kira Residen Sazaburolino tahu tentang hal itu, namun ia merahasiakan. 24 Agustus 1945, Sazaburolino mengumumkan kepada masyarakat sebuah maklumat. Isinya bahwa peperangan Asia Timur Raya sudah berakhir dan Kemaharajaan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan Amerika, Inggris, Rusia, Cina di pihak lain. Teuku Hamid Azhar bersama Sia Maun Gaharu dan teman-temannya telah mendapat informasi bahwa Soekarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat bahwa pertama tentara Jepang harus mereka keluarkan dari Aceh, dan kedua Belanda jangan dibiarkan masuk ke Aceh sampai titik darah terakhir. Untuk menguatkan rencana ini, Teuku Hamid Azhar, Sia Maun Gaharu bersama perwira Gyugun lainnya mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API pada 27
Agustus 1945. 6. API ini kemudian diresmikan sebagai pasukan resmi negara oleh Residen Teuku Nya Arif pada tanggal 12 Oktober 1945. Berkedudukan di Kuta Raja. Komandan Siamaun Gaharu dan Kepala Staf Teuku Hamid Azwar, Sekretaris Husin Yusuf. Anggota Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, TM Daud Samalanga, Teuku Sarong, Bakhtiar Idam, T. Abdullah atau PM, dan Salman dengan 8 wakil markas daerah seluruh Aceh. Usahanya yang pertama merebut senjata Jepang, bahkan dalam kapasitas sebagai Kepala Staf API atau TKR. Teuku Hamid Azwar memimpin langsung pasukan tempur, baik ketika mengalahkan 1 batalion tentara Jepang pada masa pertempuran Krueng Panju, yang ditugaskan oleh merebut kembali senjata Jepang dari rakyat Aceh, arahan Sekutu dan Belanda. Peristiwa itu terjadi di akhir bulan November 1945. Peristiwa ini memberi dampak politik dan militer Belanda atau Nica yang ingin merebut wilayah Aceh dari penguasaan kaum Republikan dengan manfaat tentara Jepang. Strategi ini dibaca oleh Mayor Teuku Hamid Azwar sehingga mampu membungkam pada kesempatan pertama. Peristiwa lain terjadi di bulan Desember 1945. Teuku Hamid Azwar berhasil memimpin pasukan tempur bersama Laskar Rakyat mengusir 2 batalion Jepang dari kota Langsa dan Kuala Simpang, sehingga kedua batalion Jepang kembali ke Medan pada tanggal 20 Januari 1946. Peristiwa menyebabkan dibatalkannya rencana pasukan Belanda untuk menduduki dan mematahkan perjuangan kaum Republik di Aceh. Dalam perkembangannya, API inilah kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah itu menjadi Tentara Republik Indonesia dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Alasan saya memilih Teuku Hamid. Saya memilih Teuku Hamid karena menurut saya beliau tokoh inspirasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om.